tanda-tanda keguguran ringan. Hati Ezra agak panik saat mendengar laporan dari dokter wanita itu. "Aku mengerti," katanya dengan suara dingin. Tak ada ekspresi apapun di wajahnya yang tampan. Tampaknya sebelum keadaan Kina stabil, dia tidak boleh memberitahu Kina kalau dia hamil agar tidak menimbulkan reaksi yang berlebihan darinya. Karena itu tidak akan baik untuk si bayi. Selain itu, dokter wanita itu melirik puntung rokok di asbak di atas meja teh, lalu berkata, "Asap rokok tidak baik untuk perkembangan janin. Mulai sekarang, tolong tuan muda kedua berusaha untuk tidak merokok di depan istri Anda." Ezra mengangguk, penyesalan melintas di matanya yang dingin. Segera setelah itu, dokter wanita memberitahu hal-hal yang perlu diperhatikan, baru setelah itu dia pergi. Ezra mandi di kamar mandi ruang kerja, menggosok giginya lagi dan memastikan tidak ada bau asap rokok lagi di tubuhnya, baru setelah itu dia kembali ke kamar. Dia membuka selimut, masuk ke dalam dan memeluk Kina ke dalam dekapannya, lalu bertanya dengan suara rendah, "Bagaimana keadaanmu? Apa masih tidak enak badan?" "Perut terasa agak tidak nyaman. Namun bukanlah masalah besar," jawab Kina dengan jujur. Telapak tangannya yang hangat menempel di bagian perutnya. "Tidak nyaman di sebelah sini?" Hanya sedikit sih, kamu tidak perlu khawatir." Kina mengangkat tangannya dan membelai kening Ezra yang berkerut, tersenyum mencoba menenangkannya. "Dokter bilang kamu harus beddrest selama beberapa hari ini. Aku akan menemani kamu di rumah." Ezra menarik tangannya dan mencium ringan telapak tangan lembutnya. "Apa kamu tidak sibuk kerja? Aku bisa menjaga diriku sendiri," tanyanya sambil menahan rasa geli di telapak tangannya. Jika dia tidak salah ingat, cuti nikahnya sebelumnya sudah hampir berakhir. "Tidak sibuk kok," sangkalnya. "Bahkan jikapun ada urusan, tidak ada urusan apapun yang lebih penting dari dia dan anaknya ini." "Benarkah?" Mata bintangnya yang bersinar memandangnya. Dia agak khawatir kalau Ezra akan menunda hal-hal penting hanya karena dirinya. Seperti melihat jelas kekhawatiran ini, Ezra pun berkata, "Aku tahu batasan aku sendiri dalam menangani urusan apapun. Kamu cukup patuh dan memulihkan kesehatan tubuhmu saja." "Baik." Kina memejamkan matanya, menyandarkan wajahnya mendekat ke dadanya. Padahal jelas-jelas menggunakan gel mandi yang sama, tapi entah kenapa ada aroma napas tubuhnya sangat harum sekali. Aroma ringan yang diiringi dengan suhu tubuhnya, yang membuat Kina merasa sangat nyaman dan aman. Ezra merasakan napas wanita di dekapannya perlahan mulai stabil. Ritme napasnya menjadi malas. Ezra malah tidak mengantuk sama sekali. Telapak tangan besarnya yang berada di bawah selimut dengan lembut menyentuh bagian perut datar Kina. Suasana hati sedih yang awalnya penuh tekanan perlahan berubah menjadi tenang dan damai. Memilikinya, memiliki bayi, keluarga mereka akhirnya lengkap. Dalam hari-hari memulihkan kesehatannya ini, Kina menyadari satu kenyataan yang mengerikan, yaitu dirinya dipaksa berubah menjadi orang yang tak bisa mengurus hidupnya sendiri karena Ezra ada di rumah. Misalnya, saat bangun di pagi hari dan hendak pergi mandi, belum juga kakinya menginjak lantai, seorang pria sudah langsung menggendongnya dan tanpa menunggu reaksinya, pria itu sudah membawanya masuk ke dalam kamar mandi, lalu dia sudah menyiapkan odolnya dan bahkan dia sudah membantu untuk membuka tutup toilet. Setelah mandi, dia kembali digendong meninggalkan kamar mandi, lalu pria itu akan membantu mengambilkan pakaian yang akan dikenakannya, bahkan dia sendiri yang membantunya memakaikan pakaian itu, lalu membantu memakaikan kaos kaki dan sepatu. Jika ini bukan pertama kalinya dia menyisir rambutnya, yang kemudian membuat rambutnya rontok beberapa helai, mungkin pekerjaan menyisir rambut ini juga akan digantikan olehnya. Setelah selesai semua, Kina digendong lagi turun ke lantai bawah untuk makan sarapan pagi. Setelah selesai sarapan pagi, dia digendong lagi menuju taman bunga di halaman belakang untuk menikmati sinar matahari, lalu digendong lagi kembali ke kamar untuk tidur. Makan selang, kalau tidak menyuruh pembantu mengantarkan ke atas, dia sendiri yang akan menggendongnya turun ke lantai bawah. Setelah makan siang lanjut menikmati sinar matahari lagi, lalu kembali ke kamar dan tidur siang.
Dan saat dia tidur siang, Ezra akan memanfaatkan waktu ini untuk pergi menjenguk kakek di rumah sakit. Setelah bangun dari tidurnya, dia biasanya sudah melihat Ezra sudah ada lagi di kamar. Begitu waktu makan malam tiba, dia akan digendong lagi untuk turun ke lantai bawah. Setelah selesai makan malam, dia akan kembali ke kamar, mandi lalu tidur. Tentu saja, pemeriksaan kesehatan sekali setiap pagi dan siang tidak akan pernah sampai kurang. Siang hari ini, Ezra yang baru selesai telepon, berbalik dan tak melihat Kina. Dia langsung panik dan menemukan Kina yang sedang minum air di dapur. Wajah tampannya langsung jadi muram, dan langsung berteriak memanggil kepala pembantu. Dia berkata dengan wajah dingin dan sangat serius, "Empok Nori, cepat ganti sekelompok pembantu itu. Istriku ingin minum air, bisa-bisanya tidak ada satupun pembantu yang membantu menuangkan air untuk istriku. Lalu apa gunanya aku memperkerjakan mereka di sini?" "Empok Nori, sudah jangan pedulikan ucapannya," kata Kina agak marah. "Ezra, ini tidak ada hubungannya dengan pembantu. Kamu jangan memarahi orang lain. Aku sendiri yang tidak membiarkan pembantu membantu aku. Aku belum menegur kamu ya, bukannya aku bilang untuk tidak bergerak sembarangan? Kamu butuh apa tinggal langsung bilang padaku atau minta pembantu saja melakukannya, itu sudah cukup. Untuk apa kamu malah pergi melakukannya sendiri?" Mata dingin memelotinya yang awal dari masalah ini. Dia pun berkata dengan marah. Kina menghentakkan kakinya, "Aku hanya menuangkan air untuk minum saja. Aku tidak akan jatuh terpeleset kok. Jika kamu jatuh terpeleset, aku akan membuat para pembantu itu dikuburkan bersamamu," kata Ezra dengan wajah yang sudah menggelap. "Bahkan jikapun aku jatuh terpeleset, itu tidak ada hubungannya dengan para pembantu. Ezra, kamu ini benar-benar tidak masuk akal deh, sangat diktator sekali." Ezra tentu akan kalah bicara dengannya. Dia merapatkan bibirnya dan tak mengatakan sepatah kata pun, hanya menggendongnya kembali ke kamar. Setelah menutup pintu kamar, baru dia berjalan ke depan Kina. Saat melihat raut wajahnya yang tidak baik, dia mencoba melembutkan suaranya dan berkata, "Jangan marah ya." Kina memelototinya, dan memalingkan muka mengabaikannya. Hanya membatin, "Tadi baru saja di depan orang lain begitu berkuasa dan dominan. Kenapa begitu pintu ditutup, dia berubah jadi seperti ini?" "Kina, dokter bilang 2-3 hari lagi, kamu sudah bisa bebas beraktivitas." Dia memeluknya ke dekapannya, lalu mengecup keningnya. "Kalau begitu, apa aku boleh pergi menemui Albert dan bersenang-senang dengannya?" tanya Kina. Ezra diam sebentar, lalu berkata, "Kamu bisa memintanya datang ke rumah." Mendengar ini, Kina rasanya hampir gila. Dia mendorongnya menjauh, lalu berguling-guling di tempat tidur untuk melampiaskan kegilaannya seperti orang gila yang memukuli selimut dan berteriak, "Jika tetap terus di rumah seperti ini, aku akan gila huaah." "Kina, apa kamu tidak suka bersama denganku?" tanya Ezra dengan raut wajah yang agak berat dan nada bicara yang tegang. "Tidak kok," Kina menyangkalnya tanpa berpikir. "Kalau begitu, apa kamu bahagia bersama denganku?" tanyanya lagi. Kina memikirkannya sejenak. "Bahagia? Kalau begitu, karena kamu suka bersamaku dan juga merasa bahagia, bukannya dimanapun berada itu sama saja ya? Tidak ada bedanya di rumah ataupun pergi keluar," katanya lagi. Kina agak tertegun. Apa yang dikatakannya ini masuk akal juga. Tapi dia juga merasa seperti ada sedikit yang tidak benar. Belum juga sadar dari kebingungannya, kelopak bibirnya sudah dicium. Saat kepalanya masih kacau karena dicium, terdengar lagi suara serak, rendah dan berat yang memikat dari prik itu di telinganya. "Tolong patuhlah beberapa hari lagi, paham?" Katakan paham. Kina masih tenggelam dalam ciuman sangat lembut itu, pikirannya kosong, dia sama sekali tidak bisa berpikir, hanya bisa mengikuti kata-katanya dan menjawab dengan linglung. "Paham." Senyum mengembang di sudut bibirnya. Ezra sedikit bangga mengetahui selain mengucapkan kata-kata manis dan indah, ternyata menggunakan ciuman juga bisa menenangkannya. Namun kata-kata manis dan indah terlalu merepotkan.
Dalam hati dia diam-diam bersumpah, kedepannya akan langsung menggunakan ciuman saja. Sederhana, kasar dan sangat efektif, lagi-lagi selama 5 hari proses memulihkan kesehatannya ini, dia dipaksa menjadi orang yang tak bisa hidup mengurusi dirinya sendiri, hingga akhirnya dia mendapatkan izin dari dokter wanita itu. Kina hampir menangis karena senang sekali, hiks, dia akhirnya bisa turun dari ranjang dan bebas beraktivitas. Hari ini, setelah mengantar Ezra di depan pintu rumah dan melihatnya pergi dengan mengendarai mobilnya, Kina langsung berbalik dan berjalan kembali ke dalam rumah. Dia mengambil ponselnya lalu menelepon Albert dan janjian bertemu dengannya. Hahaha, Kina, kamu sekarang ini istri tuan muda kedua keluarga Okto. Dirimu ini sudah bernilai tinggi sekali, benar-benar tidak mudah bertemu denganmu ya. Albert yang sudah berusaha menyamar dengan hati-hati langsung berjalan menuju Kina saat melihat Kina, lalu langsung menggodanya. Dia pergi ke rumah mereka sekali, tidak tahu apa karena masalah Kina yang dibawa pergi oleh Ezikra yang menyebabkan tuan muda kedua trauma, atau karena alasan kesehatan Kina yang belum sehat. Tapi kemanjaan kasih sayang dan posesif dari tuan muda kedua kepada Kina sudah mencapai ke tahap yang paling ekstrim dan tidak normal. Dia telah memperlakukan Kina seperti orang yang tak berguna dan tak bisa melakukan apa-apa. Dia sebagai anjing jomblo yang menyaksikan ini, merasa kalau ini sudah bukan lagi sekedar melecehkan anjing, tapi sudah membunuh dengan tidak ada akal. Sudah kurangi kebahagiaan kamu melihatku menderita, kata Kina dengan manjanya sambil memelototinya. Dia merangkul lengannya, lalu tersenyum penuh semangat dan berkata, ayo. Mari kita makan hotpot. Jika Ezra masih tidak mengizinkannya keluar rumah, mungkin dia benar-benar akan gila. Karena Albert saat ini adalah artis besar yang naik daun, dan khawatir dikenali yang lain. Jadi, mereka berdua memilih restoran hotpot kelas atas yang khusus menggunakan keanggotaan, lalu memesan ruang makan pribadi. Albert memandang Kina yang duduk di seberangnya, yang saat ini sedang meneteskan air liur menatap bahan-bahan hotpot di atas meja. Dia pun berkata dengan sangat menghinanya, Kina, kamu ini terlalu kampung deh. Orang yang tidak tahu situasi kamu pasti akan mengira kalau tuan muda kedua telah mengabaikan kamu, tidak memberimu makan saat melihat kamu begini. Aku diperlakukan sebagai orang yang tak berguna yang tak bisa berbuat apa-apa di rumah. Bahkan, makan daging naga saja aku tidak bernafsu, dengan tidak mudahnya bisa keluar, tapi kamu malah tidak mengizinkan aku memandangi ini semua. Kata Kina dengan melasnya, demi memulihkan kesehatan tubuhnya, banyak sekali bahan makanan yang disukainya tak boleh dimakan. Ditambah lagi, harus minum obat, makanan utama yang dibuat oleh koki juga makanan yang rasanya ringan. Dia dipaksa menjadi orang yang tak bisa mengurusi hidupnya sendiri. Sudah beberapa kali dia sudah tidak tahan dan mulai marah-marah. Tapi pada akhirnya, Ezra sudah tidak peduli dia marah atau tidak, hanya langsung menggunakan ciuman gila, dan akhirnya dengan anehnya Kina sendiri begitu saja lupa kemarahannya. Tuan muda kedua memanjakan kamu tapi kamu masih saja tidak tahu diri. Tegur Albert dengan senyum marah. Dia bahkan pertama kalinya melihat pria seperti tuan muda kedua yang bisa-bisa memandang istrinya lebih penting daripada nyawanya sendiri. Kuahnya sudah mendidih, ingin makan apa cepat masukkan sana. Kina menjulurkan lidahnya, lalu menyumpit daging sapi dan memasukkannya ke dalam panci berisi kuah panas yang mendidih dengan lapisan minyak cabai merah yang mengambang di atasnya, menunggu dagingnya sampai matang. Daging sapi sudah matang dan baru saja dimasukkan ke dalam mulutnya, tiba-tiba perasaan mual yang hebat menyeruak ke tenggorokannya. Dia buru-buru meletakkan sumpitnya dan menutup mulutnya berlari menuju toilet. Albert juga langsung menaruh sumpitnya dan mengikutinya saat melihat ini. Di dalam toilet, dia melihat Kina yang muntah sampai terengah-engah. Albert menepuk-nepuk punggungnya, cahaya aneh melintas di dasar matanya, lalu melontarkan kata-kata mengejutkan ini, Kina, apa mungkin kamu hamil? Kina sampai lupa muntah karena ucapannya ini, dia hanya tercengang menoleh menatapnya. Untuk apa kamu melihatku? Aku tidak hamil. Albert bertanya dengan tak berdaya,
kapan terakhir kali kamu mens? Kina tertegun lagi. Dia berusaha berpikir keras, sepertinya 2-3 bulanan ini tidak keluar. Karena masalah yang terjadi beberapa waktu ini terlalu banyak, dia sama sekali tidak memperhatikan apakah waktu mensnya tiba atau belum. Bicara dong. Albert menahan dorongan ingin memukul bagian belakang kepalanya. Mungkin 2-3 bulanan deh, jawabnya dengan jujur. Pipinya langsung memerah dalam sekejap, dan berkata, namun setiap kali melakukan itu, aku selalu menggunakan tindakan perlindungan kok. Jadi dia sama sekali tidak pernah berpikir akan hamil. Albert langsung menariknya berdiri, lalu berkata dengan tidak tenang, tidak ada yang 100%. Ayo pergi, aku akan membawamu periksa ke rumah sakit. Tidak makan hotpot dulu? Tanya Kina dengan hati-hati. Cepat sana cuci mukamu. Albert rasanya ingin sekali mencekiknya. Di saat seperti ini, dia malah bisa-bisanya masih memikirkan makan. Oh, Kina mengiyakan dengan patuh, lalu berjalan menuju wastafel dan dengan cepat mencuci mukanya, membasuh bau di mulutnya dengan air. Albert melirik ke bahan-bahan makanan hotpot yang belum disentuhnya di atas meja, dan membatin dengan menyesal, sangat sayang sekali. Setelah membayar tagihan, dia dengan cepat membawa Kina periksa ke rumah sakit. 2 jam kemudian, Kina memegang sebuah dokumen berisi hasil laporan pemeriksaan. Dia melompat dengan senangnya ke tubuh Albert, lalu berkata, Albert, aku akan jadi seorang ibu, hahaha. Kina, kamu ini benar-benar tak bisa tidak membuat khawatir ya. Jangan melompat dan bergerak sembarangan, hati-hati jatuh. Albert mengenakan sepatu hak tinggi, begitu dipeluk dadakan oleh Kina, dia terhuyung beberapa langkah, baru kemudian kembali berdiri dengan stabil. Saat memikirkan sahabat baiknya ini yang seperti anak yang belum juga dewasa, yang lambat sekali reaksinya, sudah hamil 3 bulan tapi dia baru tahu kalau hamil. Dan bayinya masih aman berada di perutnya. Dia merasa bayi ini sungguh benar-benar kuat sekali. Kelak bayi ini pasti akan jadi orang yang luar biasa hebat di masa depan. Uhuk, aku terlalu bersemangat, jadi sejenak tak bisa mengendalikan diri. Kina melepaskannya dengan agak malu, lalu berdiri dengan stabil. Dia tidak menyangka kalau dirinya hamil, dan bahkan hamil mau 3 bulan. Beberapa waktu lalu, Ezra bertanya padanya apa menginginkan anak. Jika Ezra tahu dia sedang hamil dan akan menjadi seorang ayah, dia pasti senang sekali. Kamu mau pulang atau mau pergi kemana sekarang? Tanya Albert. Melihat Kina yang sangat bahagia dan terlihat manis ini, Albert pun dari lubuk hatinya ikut merasa bahagia untuknya. Dan dia sudah memutuskan untuk menjadi ibu angkat atau ibu baptis anak ini. Pergi makan. Kina langsung menjawab, rencana awalnya keluar bersama Albert untuk makan hotpot bersama. Jadi, saat dalam pengawasan mata Ezra pada siang hari, dia hanya makan sedikit. Karena setiap kali makan dia memang makan sedikit di rumah, jadi Ezra tidak berkomentar atau mengatakan apapun saat melihatnya makan lebih sedikit. Pada akhirnya, diam-diam menyelinap keluar tapi malah tidak jadi makan hotpot karena bergegas pergi periksa ke rumah sakit. Tidak tahu apakah karena hamil, ditambah dengan selang tidak makan banyak, dia sekarang sangat lapar sekali. Benar saja, memang tidak seharusnya mengharap dia akan mengatakan kata-kata yang pastinya akan membuatnya terkejut, sudut bibir Albert berkedut. Namun karena melihatnya yang seorang wanita hamil, terpaksa dia mengalah, dan berkata, baiklah ayo pergi makan. Kina baru saja duduk di mobil Albert, telepon Ezra masuk. Suara yang dingin dan berbahaya darinya membuat Kina jadi bergidik, di mana kamu sekarang? Aku bersama dengan Albert mau pergi makan, jawab Kina dengan hati-hati dan menahan gemetar dirinya. Makan di mana? Aku akan ke sana, tanyanya dengan dingin. Ini baru masuk mobil, nanti kalau sudah sampai restoran, aku akan memberitahu kamu lagi, ya? Kina merasa ada angin dingin yang bertiup ke arahnya, membuatnya menarik lehernya ke bawah. Suara suamiku yang dingin dan berat ini sangat mengerikan. Satu kata yang begitu dingin dan tinggi mengakhiri panggilan telepon,
Kina menghela napas lega akhirnya terbebas, dia memasukkan ponselnya dan menoleh ke Albert yang sedang menyetir, lalu berkata padanya, "Albert, nanti kamu jangan memberitahu Ezra mengenai aku hamil ya."